ya, berdasarkan pendapat sebagian para ulama dan juga adillah ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita di sini ambil umumnya. Umumnya semua biji-bijian itu satu sa', begitu. Cuma antum jangan kaget kalau suatu saat antum menemukan apabila bur maka hanya nisfi sa', separuh sa'. Kita sudah pernah sampaikan pendapat ini. Baik, kemudian wal afdalu fiha al anfa'. Yang paling afdal di sini apa yang paling bermanfaat dan dikiaskan kepada apa yang tadi kita sebutkan di atas. Semua biji-bijian yang biasa digunakan sebagai bahan makanan pokok sekalipun bukan biji. Contoh seperti sagu di daerah timur umpamanya, ya. Maka bisa membayarkan zakat dari sagu. Contoh umpamanya kalau di Meksiko jagung, ya, yang biasa digunakan untuk tortilla, ya. Maka jagung atau bisa tortillanya, ya. Flatbread kalau dalam bahasa umumnya, ya, roti yang tipis. Bisa juga dibayarkan seperti itu. Bahkan pernah suatu ketika Anas radhiyallahu an ketika sudah tua renta, beliau mengundang 30 orang, tapi ini bukan zakat ya. Beda babnya. Ya, beda babnya. Itu pada membayar apa? Qadha, bukan qadha, apa? Fidyah. Hah? 6. Jadi untuk mengganti puasa Ramadan. 6. Kalau di sini zakat ya. Berupa biji-bijian. 6. Dan disarankan juga untuk nah, di sini untuk beratnya berapa? Beratnya harusnya disesuaikan dengan sa' nabawi, ya. Harusnya disesuaikan dengan sa' nabawi, tapi sa' nabawi itu berbeda-beda dari satu barang ke barang yang lain. Nah, seandainya kita kehilangan jejak sa' nabawi, maka kita bisa membuat sa' sendiri, yaitu orang-orang yang average, yang tengah-tengah di kalangan masyarakat di sekitar kita. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ya. Jadi tidak harus menggunakan sa' nabawi. Sa' nabawi itu sa' yang diturunkan dari Nabi, kemudian berdasarkan sanad sampai kepada kita. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah mendapatkan sa' nabawi ini, kemudian menimbang, ya, waktu itu kayaknya kurma mungkin ya, beliau timbang itu sekitar 2,042. Jadi bukan 2,5 kilogram, tapi 2,042. Jadi 2 kilo setengah on. Ya, 2,042. Sekitar itu. Nah, itu pun nanti berbeda ketika yang ditimbang itu beras. Mungkin sudah berbeda lagi. Ya. Jadi memang dalam hal ini tidak ada kata-kata tepat sepenuhnya, itu tidak ada. Maka sebagai para ulama ada yang mengatakan 2,5 kilogram, sebagian ada yang mengatakan 3 kilogram, ya, dan lain sebagainya. Wal afdalu fiha al-anfa'. Yang paling afdal dibayarkan dari biji-bijian tersebut yang paling bermanfaat. Katakan di sebuah negeri, memang yang terbanyak dimakan, dikonsumsi adalah beras. Antum bayar dengan jagung, sah. Tapi paling jagung dikasih untuk makan burung dara. Loh, iya bener nggak? Ada antum yang masak jagung di rumah? Udah nggak ada. Ya, rata-rata ya jagung bermanfaat, tapi manfaat untuk binatang ternak. Ya, karenanya yang paling bermanfaat di sini adalah beras. Ya sudah, bayarkan beras. Kalau di tempat kita seperti itu. 6. Kemudian kurma ada. Mungkin dia penjual kurma, punya banyak kurma, dia bayar dengan kurma. Tapi apakah kurma bermanfaat bagi fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka? Tidak. Yaitu yang paling bermanfaat tetap beras. Maka dibayarkan dalam keadaan beras. Baik, boleh nggak dibayarkan dalam bentuk uang? Nah, di sini ada tafsir rincian. Ya, ada nggak zaman Nabi SAW uang? Ada. Ya, apakah Nabi SAW menerima uang dan mengatakan bahwa bayarnya adalah sekian dirham? Tidak. Padahal dinar dan dirham ada di ketika itu. Ya, dinar dan dirham ada ketika itu.
Berapa ya dirhamnya kalau mau dihargain? Kalau dari berat kita tahu beratnya. Tapi kalau dari harga, berapa dirham di zaman Nabi SAW kira-kira? Ya, ada yang pernah dengar belum? Ya kita tahu terbuat dari perak, tapi kan perak sekarang ini kan harganya juga nggak bagus-bagus juga ya. Maksudnya kalau dirupiahkan sekarang itu berapa gitu loh. Ya. Kalau dirham kita, kalau di dinar kita tahu satu dinar kira-kira satu ekor kambing gitu. Ya, yang sudah tengah-tengah 3 juta umpamanya gitu kan. Atau bahkan 4 juta. 4 juta ya kan. 4,25 kan gram emas. Berarti kan sekitar 4 juta 500 atau 5 juta mungkin. 5 juta ya. 5 juta umpamanya. Nah sekarang kalau dirham berapa per dirham? Kalau dari berat kita tahu berat beratnya kita tahu, tapi berapa harganya? Maksud saya di zaman Nabi itu bisa nggak mengeluarkan dalam bentuk dirham? Bisa. Dan mana yang lebih mudah, mengeluarkan dalam bentuk beras, gandum, atau mengeluarkan dalam bentuk uang? Mana yang lebih mudah? Uang. Uang lebih mudah, banyak di tangan orang. Tapi ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengeluarkan dalam bentuk kurma, gandum, akid, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW, bukan uang. Ya. Jadi kalau kita mau memahami sesuatu, kita lihat muktadhanya ada nggak di zaman Nabi SAW, tuntutannya ada nggak di zaman Nabi. Kalau ada, tapi Nabi tidak memilih, ya, maka memang itu bukan yang dipilih oleh Nabi SAW. Sama seperti ketika berbuka tidak dikiaskan kepada apa kemarin? Kolak, minuman makanan yang manis. Ada nggak makanan minuman yang manis di zaman Nabi? Ada. Tapi Nabi tidak memerintahkan menggunakan makanan-makanan itu. Menunjukkan bahwa hanya terbatas pada kurma dan air putih sunnahnya. Kemudian wala yahillu ta'khiru. Nah, jadi pada uang boleh nggak dibayar dengan uang? Jawabannya tidak. Karena orang miskin itu kadang mereka juga nggak paham. Dikasih duit bukannya buat beli makan, ya? Gampang makan, gampang nanti cari orang bisa, orang nanti pada dikasih kok, gitu. Ya? Akhirnya dibelikan apa? Kuota malah, ya? Buat nonton, belikan kuota buat nonton. Nah, jadi ada di antara mereka yang safih itu ada. Padahal kebutuhan mereka makan. Anak mereka butuh susu. Tapi mereka belikan sesuatu yang lain. Yang tidak pakaian umpamanya. Padahal kebutuhannya adalah makan. Mereka sudah tidak boleh lagi bermegah-megahan dengan pakaian. Karena mereka sekarang tahapnya membutuhkan makanan pokok. Dan ingat, kewajiban membayar zakat ini atas orang yang memiliki kelebihan qut yaumi. Jadi kenapa kok bentuknya beras? Karena kewajibannya itu bagi orang yang memiliki kelebihan pada makanan hariannya. Jadi antum tanya istri di rumah, ada beras lebih nggak? Ada. Itulah kewajiban antum, bayar dengan beras lebih itu. Ya, makanan yang berlebih itu. Kalau duit ada tapi belum dibelikan beras karena takutnya berkutu, ya. Berarti ada kelebihan makan juga itu. Antum beli beras, kemudian bagi kepada fakir miskin. Jadi bolehnya menerima uang adalah apabila nanti akan dibayarkan dalam bentuk beras. Jadi boleh bayar uang. Tapi panitia masjid yang menerima nanti ketika membayarkannya dibayarkan dalam bentuk beras. Tidak boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Nah, di Malaysia fatwanya dibayarkan dalam bentuk uang dan dibagikan dalam bentuk uang. Satu negara. Ya, berat ini. 10 ringgit kalau nggak salah. Ya.
30.000. Ya. Ya, kurang lebih beras kan segitu juga. Waktu itu ya, sekarang mungkin udah naik. Dan fatwa itu wah, luar biasa impact-nya, karena impact-nya kan ke seluruh negeri di Malaysia. Ya, masih mending di Indonesia kalau ada fatwa apa gitu, paling kalau Muhammadiyah ya Muhammadiyah aja, yang NO dan yang lainnya nggak ikutan. Kalau NO ya NO aja, Muhammadiyah nggak ikutan, masih ada separuh. Kalau di Malaysia nggak, satu diputuskan, satu negeri diputuskan oleh pemerintah, maka semuanya berlaku seluruh negara. Ya. Nah, wala yahillu ta'khiruha an yaumil Id, enggak boleh diakhirkan dari hari Id. Jadi hari itu harus selesai. Ya, dibayarkan sebelum salat. Waqad faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhratan lis-shaimi minal laghwi. Nah, di sini kenapa Nabi SAW mewajibkan zakat fitri ini untuk mensucikan bagi orang yang shaim berpuasa dari perbuatan laghu, sia-sia. Ya, yang dilakukan di saat kita berpuasa. Ya, karena Allah tahu bahwa kita pasti melakukan sesuatu yang gak berguna di bulan Ramadan. Ya, bisa jadi kita ngobrol gak taunya ngerasani orang lain, menggunjing orang lain. Bisa jadi ketika kita membaca Al-Quran, tiba-tiba ya kita begitu membuat kalimat-kalimat yang ini, wah ini ayatnya mengatakan begini nih, cocok nih dengan kamu. Wah, itu ya, cocok-cocokan gitu kan. Pokoknya permainan-permainan yang tidak benar begitu, atau dosa-dosa yang dilakukan warrafath dan juga rafath. Tujuannya untuk apa? Menyempurnakan pahala puasa, supaya pahala puasa ini sempurna. Ya. Dan kalau di dalam amal ibadah salat itu ada yang menambal kekurangan-kekurangan kita dalam salat wajib, yaitu salat rawatib, ya, salat sunnah rawatib. Itu menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajib. Karenanya kalau kita mampu di bulan Ramadan besok, ya, kita pastikan salat rawatib ini tetap kita kerjakan. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita semakin banyak. Ya, tidak hanya di bulan biasa, tetapi juga di bulan Ramadan kita selain melakukan kewajiban berupa salat berjamaah di masjid 5 waktu, juga kita tambahkan dengan salat rawatib. Ya. Supaya sempurna, salatnya sempurna, puasanya sempurna, subhanallah. Nah, wa tu'matan lil masakin, dan tujuan lagi untuk memberi makan orang fakir miskin. Baik. Faman addaha qabla as-shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang membayarkan sebelum salat dikerjakan, maka diterima sebagai zakat diterima sebagai zakat. Tapi waman addaha ba'da as-shalah, yang membayarkannya setelah salat, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka ya dia sedekah seperti sedekah biasa, pahalanya beda. Zakat dengan sedekah itu pahalanya beda. Ya, kalau di Indonesia kan jadikan satu tuh, infak apa? Zakat, infak, sedekah, ya, ZIS. Ya, ini nggak sama pahalanya. Antum nggak pernah bayar zakat, tapi infak terus. Ya belum mencukupi kewajiban. Yang wajib itu zakatnya. Setelah itu kalau mau infak atau sedekah silahkan. Jangan sampai terbalik, orang justru memperbanyak infak. Dia tidak menghitung berapa zakatnya. Padahal zakat itulah yang wajib. Ya, saya sudah sering infak kok. Ngapain saya bayar zakat? Oh, jangan salah. Yang wajib itu adalah membayar zakat. Meskipun di dalam Al-Quran kata zakat itu disebut kadang-kadang dengan mengistilahkan istilah apa? Sedekah, ya, atau infak. Tetapi maknanya zakat. Dan itu yang wajib, yang harus dihitung. Ya. Dan pedagang, ya, katakanlah umpamanya penjual sate, bisa jadi dia sudah kena zakat. Karena coba aja hitung satu porsi berapa. Ya. Satu porsi sekarang 35 sama minumnya.
kalikan berapa? Wah, itu luar biasa kalau dihitung-hitung. Berarti sehari berapa? Kira-kira berapa mangkok? Berapa piring kira-kira? Berapa porsi? 200 ya, seharian ya. Bukan dari pagi, dari jam 11 sampai jam 3 gitu. 200 porsi, 200 kali berapa tadi? 35. Tuh, 7 juta satu hari. Ya, modalnya 20%-nya. Modalnya 20%-nya. Ya, kita kurangi dengan modal. 5.600.000. Ya. Ini kalau habis ya. Sehari 5 juta kalikan 1 bulan. Katakan 26, ada yang libur 1 hari. 145 juta per bulan. Ya. Wah, ini zakat ini. Setahun udah berapa duitnya? Ya. Jadi pedagang sate udah kena zakat. Pedagang minyak wangi kena zakat, ya. Bagaimana kita tahu dia kena zakat? Ya dari omsetnya, bisa dilihat dari omsetnya. Berapa uang yang didapatkannya? Kemudian dalam 1 tahun pasti, ya, ada sisa kelebihan uang yang telah mencapai nisab. Kecuali kalau mereka punya anak banyak, istri banyak. Kayak tukang sate umpamanya, sate ayam Madura. Ya, jualan malam biasa, penghasilannya semalam 5 juta umpamanya. Semalam 5 juta, tapi istrinya 4. Anaknya 20. Mungkin nggak kena zakat. Ya. Karena tidak ada kelebihan harta. Hartanya habis untuk memberi nafkah keluarganya. Tidak ada kelebihan harta. Ya. Meskipun kalau dia melakukan perdagangan, jual beli, yaitu ada zakatnya jual beli itu. Gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Wa qala, Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ini hadis bagus sekali ini ya. Perlu juga untuk menghafal ini. Ada 7 orang yang akan dilindungi oleh Allah SWT di hari tidak ada perlindungan kecuali dari perlindungan dari Allah SWT. Yang imamun adilun. Yang pertama, imam yang adil. Maka ketika kita dipilih menjadi seorang pemimpin, kita harus menjadi pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a fi ta'atillah. Kemudian pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antum-antum ini, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kemudian para pemuda yang hatinya tergantung di masjid. Ya, sudah tumbuh dalam ketaatan, tumbuhnya di masjid lagi. Masya Allah. Ya. Menggabungkan 2 kebaikan. Wa rajulani tahaba fillah. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Ya, ini bisa kerabat, bisa kawan, ya. Bisa kerabat, bisa kawan, bisa pasangan suami istri, bisa semua. Tidak harus suami istri. Ya, mencakup. Karena Allah memang menyukai kasih sayang. Allah tidak suka pertikaian. Allah menyukai ziarah ke rumah orang itu. Subhanallah, ini keutamaannya dijelaskan oleh Nabi SAW. Jadi antum punya kawan nih, ya, seperti saya punya kawan di Mesir. Ya, sekarang mungkin udah jadi syekh. Ya, karena memang sama-sama dulu di kampus, ya, kuliah. Sudah lama kita nggak ketemu karena terakhir ke Mesir tahun 1997. Ya. Nah, jadi kalau saya beli tiket khusus untuk ke Mesir cuma mau ketemu kawan itu, saya mendapatkan keutamaan tersebut. Ya. Tapi kalau saya pergi umrah
kemudian mampir, nah ini lain ceritanya. Ya, jalan-jalan ke Mesir, kemudian mampir ke rumahnya, ini beda. Dengan kalau yang memang beli tiket khusus untuk mengunjungi sahabat yang tadi dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat ini sudah memperkenalkan saya kepada dakwah salaf sebelum saya ke Madinah. Jadi seperti mukaddimah begitu. Ya, seolah-olah dia mengatakan, "Fi, besok kamu kalau ke Madinah, nih loh ada masyayikh yang antum ambil ilmunya, di antaranya Syekh Femin, Syekh Al-Albani, ya, dan lain sebagainya." Jadi di Mesir itu juga ada salaf. Jangan dianggap di Mesir nggak ada salaf. Ya, di Mesir itu ada salaf. Bahkan majalahnya namanya majalah Tauhid. Tersebar dakwah salaf di sana. Ya. Cuma tidak seberapa terlihat. Ya, kenapa? Karena ya kebanyakan di sana mereka lebih memilih gerakan, ya, Ikhwanul Muslimin. Sampai-sampai pemerintahnya itu berhati-hati sekali. Dan di sebuah desa itu sampai-sampai setiap yang berjenggot pasti masuk penjara. Harus. Entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu laporan. Ya, ini ada ikhwan muslimin sudah ditangkap. Gitu. Masjid itu hanya berlaku dibuka hanya ketika sholat. Selain itu ditutup. Untuk mengendalikan gerakan ikhwanul muslimin. Nah, sayangnya gerakan ikhwanul muslimin ini kemarin gagal. Pernah sempat berhasil merebut kekuasaannya dari siapa waktu itu? Setelah Anwar Sadat, Husni Mubarak, ya, Mursi kalau tidak salah. Tetapi kemudian digulingkan oleh Sisi sampai sekarang, Jenderal Sisi yang memimpin. Nah, baik, kita lanjutkan. Kemudian warajulani tahaba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Warajulun da'atuhum ra'ah. Kemudian juga ini, seseorang yang digoda oleh seorang wanita, dzatu mansabin wa jamal, punya kedudukan, punya kecantikan. Faqala inni akhafullah. Dia mengatakan aku takut kepada Allah. Ya. Ya mungkin tidak semua orang akan diuji dengan seperti ini. Tapi mungkin ada yang diuji dengan ujian seperti ini. Kalau dia bisa mengatakan inni akhafullah, luar biasa. Dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada perlindungan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Nah, ini dia yang diinginkan oleh Syekh adalah pada poin ini atau yang sering disebut dengan nama wajhu asyahid. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seseorang yang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya. Beliau ingin menyampaikan di sini, zakat fitri ini juga harusnya disembunyikan, jangan orang-orang umum, ya. Disembunyikan pembayarannya. Sampai-sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfak, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang terakhir yang mendapatkan perlindungan dari Allah di hari tidak ada perlindungan adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, laki-laki yang mengingat Allah pada saat sendirian, maka meneteslah air matanya. Muttafaqun alaih. Nah, bab ahluz zakah wa man tudfa' lahu. Bab ahluz zakah dan kepada siapa dibayarkan. Namun sebelum itu mungkin kita kemarin memulai dari mana? Kita lompat ya kemarin ya. Kita lompat ya. Betul nggak? Kita lompat kan? Ya. Jadi gimana? Kita mau mengulang dari zakat awal atau kita balik ke salat? Nanggung soalnya ya. Maksudnya nanggung tuh besok mungkin ada daurah khusus tentang zakat. Nanti kita potong bagian yang apa? Zakat fitrinya. Gitu ya. Yuk kita balik ke salat. Di mana salat?
Poin ke 94. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan kembali ke Kitabus Shalah. Yaitu poin ke 94. Yaitu tata cara salat. Ya. Ini yang kasihan editor ini. Ini ada zakat, ada ini, campur siam. Ya. Poin ke 94, yaitu membahas tentang sujud. Kata musannif rahimahullah ta'ala, thumma yasjudu ala a'dha'i sab'ah. Kemudian dia bersujud pada anggota tubuhnya yang 7. Ini kita hitung. Apa saja 7 anggota itu. Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud dengan menempelkan 7 tulang. Yang pertama, alal jabhah. Sambil menunjuk, wa asyara biyadihi ila anfi. Hidungnya. Berarti apa ini? Kening dan hidung. Kalau untuk pakai kacamata, nempel nggak? Nggak nempel. Nih. Nggak nempel ya? Nah, orang Indonesia mana ada yang mancung? Wah, antum mau bilang anak pesek? Jadi mungkin kasusnya kalau untuk orang Indonesia kacamatanya harus dilepas gitu. Karena untuk menempelkan dahi dan hidung ini kacamata terkadang mengganggu, ya. Tapi bagi beberapa negara yang mungkin hidungnya sudah panjang itu, maka tidak harus melepas kacamata. Karena anggota yang pertama adalah apa? Kening. Sambil menunjuk ke hidung. Yang kedua dan ketiga wal kaffain. Kedua telapak tangan, ya, menempel. Kemudian keempat, kelima, rukbatain, 2 lutut. Menempel juga. Keenam, ketujuh, atraful qadamain, yaitu ujung kedua kakinya. Ya, jari-jarinya ditekuk begitu. Mengarah ke arah kiblat. Muttafaqun alaih. Nah, inilah 7 a'dhum yang harus menempel pada saat seseorang sujud. Wa yaqul, seraya mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, zat yang maha tinggi, ya. Maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Thumma yukabbir, kemudian bertakbir, Allahu akbar. Wa yajlisu ala rijlihil yusra, kemudian duduk menduduki apa? Kaki kirinya. Wa yansibul yumna, dan menegakkan kaki kanannya. Dan ini yang disebut dengan duduk iftirash. Ini duduk iftirash ini dilakukan pada setiap duduk, kecuali pada rakaat yang terakhir dari salat rubaiyah atau thulathiyah yang didahului dengan tasyahud awal. Ya, saya ulang kembali, duduk iftirash ini dilakukan kapan? Pada setiap duduk. Pada setiap duduk, kecuali duduk pada tasyahud akhir dari salat yang thulathiyah atau rubaiyah. Itu pun jika didahului dengan tasyahud awal. Ya. Soalnya ada thulathiyah atau khumasiyah yang mana tidak ada tasyahud awalnya. Contoh witir. Nabi pernah witir 5 rakaat. Ada tasyahud awalnya enggak? Ada. Maka tasyahud akhirnya tidak tawarruk, tapi apa? Tetap iftirash. Baik, tadi dikatakan pada tawarruk pada salat rubaiyah atau thulathiyah. Berarti kalau thunaiyah, salatnya 2 rakaat, seperti salat subuh. Duduknya iftirash apa tawarruk? Tetap iftirash. Jadi asalnya duduk ketika salat itu iftirash ini. Iftirash itu menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ya. Sehingga tidak selalunya setiap tasyahud akhir kita tawarruk, tidak selalunya.
Ya. Nah, beda di dalam mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah ini wajib. Ya, bukan wajib sih sebenarnya, sunnah. Cuma orang menganggapnya wajib. Ya, sunnah tapi orang menganggapnya apa? Wajib, bahwa setiap akhir tasyahud akhir harus apa? Tawarruk. Baik, apa yang membedakan Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i dan yang lainnya? Jawabannya karena Imam Ahmad menemukan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa Nabi itu ternyata bertawarruk ketika didahului dengan apa? Tasyahud awal pada salat itu. Gitu. Ya, jadi dalam penelitian hadisnya beliau lebih rinci, lebih teliti daripada Al-Imam Syafi'i. Karenanya kita mengambil pendapat Imam Ahmad ya dalam hal ini. Nah, wa yaf'alu dzalika fi jami'i jalasatis shalah. Melakukan itu maksudnya duduk iftirash pada semua duduk salat illa fit tasyahudil akhir, kecuali pada tasyahud akhir. Fa innahu yatawarrak, maka dia bertawarruk. Tawarruk itu gimana? Menjulurkan kaki kiri ke kanan ya dan duduk, pantatnya duduk menempel pada lantai. Ini duduk tawarruk. Ya. Nah, kapan ini? Tadi sudah kita katakan pada salawat thulathiyah atau rubaiyah yang didahului dengan tasyahud awal. Wa yaqulu rabbighfirli, kemudian mengatakan rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Ini pada apa ini? Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Setelah duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Tsumma yasjudu tsaniyah kal ula. Duduk sujud yang kedua kalinya seperti yang pertama. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tsumma yanhaddu mukabbiran. Kemudian berdiri dengan bertakbir. Allahu akbar. Nah, ketika berdiri ini ala suduri qadamaihi. Dia mendorong ya kedua kakinya ya. Tsumma yanhadu mukabbiran, mengucapkan Allahu akbar, kemudian berdiri. Wa yusalli raka'at tsaniyah kal ula. Kemudian dia mengerjakan salat rakaat yang kedua seperti rakaat yang pertama. Tsumma yajlisu li tasyahhudil awal. Kemudian dapat dua rakaat dia tasyahud awal. Wa sifatuh. Tasyahud awal itu sifatnya bagaimana bacaannya? Bacaannya berikut ya, berdasarkan riwayat yang sahih. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Tsumma yukabbir, kemudian bertakbir. Allahu akbar. Wa yusalli baqi salatihi bil Fatihati fi kulli rakaah. Kemudian salat rakaat yang ketiga dan keempat cukup dengan membaca Al-Fatihah, tidak perlu membaca surat. Tsumma tashahhad, yatashahhad at-tashahhudul akhir wa huwal madhkur. Kemudian bertasyahud akhir. Dan tasyahud akhir itu seperti yang tadi disebutkan di atas. Cuma ada tambahannya, yaitu menambah dengan membaca apa? Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi pada tasyahud awal tidak disyaratkan harus bersalawat, tapi pada tasyahud akhir selain tasyahud awal, doa tasyahud awal ditambah dengan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat yang kita baca ya, hendaknya salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat pernah bertanya, "Kaifa nusalli alaik?" Bagaimana kita bersalawat ya Rasulullah? Dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian menambah dengan doa lain. A'udzubillahi min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal.
Ini 4 ta'awudzat ya. Ta'awudzatil arba'. Neraka jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan, 3 apa 5 ini? Mahya wal mamat. 1 2 3 4. 4 ya. Kemudian fitnah masih dajjal. Wa yad'u Allah bima ahab. Kemudian berdoa. Apa saja yang ini dibaca. Ini tempatnya pada tasyahud akhir. Ya antum tabah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya, tambah apa lagi? Allahumma rzuqna zaujah salihah umpamanya, ya. Mau tambah lagi, ya. Allahumma yassir umurana. Ya. Allahumma hdina. Apa saja antum doa, ya di tasyahud akhir. Itulah sebabnya kenapa tasyahud akhir lebih panjang dari tasyahud awal. Tsumma yusallim an yaminih. Kemudian mengucapkan salam kepada orang yang di kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, yang wajib yang kanan, kiri sunnah. Dan membatalkan salat dengan salam. Itulah kenapa salat itu dikatakan adalah apa salat itu tarifnya? Ibadah. Bihayatin makhsusah. Ibadah dengan gerakan-gerakan tertentu. Ya. Mubtadi'atun bit takbir, muhtatimatun bit taslim. Ya. Itulah kenapa ibadah itu, salat itu disebut ibadah makhsusah. Mubtadi'ah bitakbiratul ihram wa mukhtatimah bit taslim. Diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi harus diakhiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebagian para ulama ada yang berpendapat juga loh, jangan kaget ya, bahwa mengakhiri salat tidak harus dengan salam, tapi bisa melakukan pembatal dari pembatal salat. Tiba-tiba langsung ambil air minum. Bisa, ya. Tapi itu beberapa pendapat yang paling kuat di sini ya dengan menutup dengan apa? Salam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis Wa'il bin Hujur, rawahu Abu Daud, hadis rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud. 6. Wal arkanul qauliyah minal madhkurat. Nah, di sini kemudian beliau tinggal melanjutkan menyebutkan rukun-rukun. Apa yang rukun di sini? Nah, jadi kalau dalam ilmu fikih itu ada yang disebut dengan nama syarat wajib. Syarat apa? Wajib. Ada yang disebut dengan nama syarat sah. Ada yang disebut dengan nama rukun. Ada yang disebut dengan nama mubtilat, pembatal-pembatal. Kemudian ada satu lagi saya lupa. Kemudian ada sunan. Ya, sunnah-sunnah. Jadi sebelum pembatal, sunnah-sunnah dulu. Nah, kita sudah bahas nih tentang syarat wajibnya. Yaitu muslim, akil, baligh. Ya. Syarat-syarat sahnya. Taharah, istiqbal qiblah, menghadap ke kiblat. Terus apa lagi? Apa lagi? Berdiri, ya. Apa? Bukan berdiri, menutup aurat, ya, menutup aurat. Kemudian tersisa kita rukunnya. Jadi sebenarnya hampir sama antara syarat sah dengan rukun. Itu sama. Bedanya apa? Namanya syarat sah itu di luar dari ibadah itu sendiri. Kalau di dalam ibadah itu sendiri atau bagian dari ibadah itu sendiri, maka disebut dengan istilah apa? Rukun. Gitu. Contoh menutup aurat. Ini kan bukan bagian dari sholat itu sendiri. Tapi di luar sholat. Maka itu disebut dengan nama syarat. Tapi ketika takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram kan bagian dari sholat. Maka itu disebut dengan nama rukun. Paham ya? Nah, di sini ada rukun qauliyah dan ada rukun fi'liyah. Ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah. Karena sholat itu terdiri dari qauliyah dan fi'liyah. Perbuatan dan
perkataan. Ya. Maka al-arkanul qauliyah minal madhkurat. Sekarang doa-doa nih yang diwajibkan atau yang merupakan rukun. Pertama, takbiratul ihram, rukun, ya. Jadi nggak boleh kelewat, nggak boleh seseorang langsung takbir intiqal tanpa takbiratul ihram. Apa bedanya? Beda. Kalau takbiratul ihram pasti dilakukan dalam keadaan berdiri. Ya. Kalau takbir intiqal boleh dilakukan dalam keadaan apapun. Ya, jadi tiba-tiba Allah melihat orang sujud langsung Allahu Akbar langsung sujud. Ya nggak sah sholatnya. Apa yang harus dilakukan? Dia takbiratul ihram dulu berdiri. Allahu Akbar berdiri. Kemudian kalau mau langsung sujud boleh. Dan takbir intiqal ini sudah tertutup dengan takbir takbiratul ihram yang lebih besar. Atau dia takbir lagi Allahu Akbar untuk sujudnya, boleh. Ya. Tapi dia harus takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Baru masuk ke dalam salat. Karena takbiratul ihram rukun. Wal qiraatul Fatihah ala ghairi ma'mum. Nah, bacaan Fatihah selain makmum. Karena bagi makmum tadi sudah terwakili oleh imam, kecuali pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau tetap berpendapat bahwa makmum wajib membaca Al-Fatihah. Ya. Wa tasyahudul akhir, dan sebagian para ulama yang lain juga berpendapat sekalipun makmum wajib membaca Al-Fatihah. Terutama pada salat-salat yang tidak dikeraskan, ya. Ghairul jahriyah. Kemudian tasyahudul akhir, membaca Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir. Nah, kok membaca surat nggak ada di sini? Berarti membaca surat tidak masuk rukun, masuk ke dalam sunan, yaitu sudah sunnah. Tasyahudul akhir, berarti tasyahud awal bukan rukun. Tasyahud awal apa? Wajib. Ya, tasyahud awal wajib. Yang gugur dengan sujud sahwi, gitu. Ya, bisa tercukupi dengan sujud sahwi. Tapi tasyahud akhir wajib atau rukun. Wassalam, dan yang terakhir salam. Kemudian wabaqiyal af'aliha, dan yang tersisa dari perbuatan-perbuatan itu adalah arkan fi'liyah. Semuanya adalah rukun perbuatan kecuali tasyahud awal. Berarti di sini tasyahud awal bukan rukun fi'liyah. Fa innahu min wajibatis shalah. Dia termasuk wajiban salat. Buktinya apa? Kalau kita enggak tasyahud awal, kemudian kita sujud sahwi itu mencukupi bagi kita dari tasyahud awal. Wa takbirat ghaira takbiratul ihram. Takbir intiqal namanya. Ya, takbir perpindahan. Ini hukumnya apa? Tidak rukun. Tidak rukun. Wa qalu subhana rabbiyal azim. Saya ulang ya, wa baqi af'aliha arkan fi'liya illa. Nah, jadi yang berikut ini bukan rukun ya. Berikut ini bukan rukun, ya. Ucapan sunan. Ya, kalau bukan wajib, sunan masuknya. Ya. Wa qauli subhana rabbiyal azim fir ruku'. Berarti ini sunnah. Menurut beliau begitu. Karena bukan rukun, bukan maka sunan masuknya. Ya. Yang wajib cuma satu tadi, cuma tasyahud awal. Kemudian wa rabbighfirli. Tadi subhana rabbiyal a'la pada saat sujud satu kali, rabbighfirli. Ya. Duduk di antara dua sujud. Kemudian sami Allah liman hamidah bagi imam dan munfarid. Sedangkan bagi makmum cukup membaca apa? Rabbana walakal hamd. Adapun Rabbana walakal hamd untuk semuanya. Kemudian wal arkan la taskut sahwan. Nah, rukun saya kok ada yang kepotong nih. Fahadil wajibat. Oh. Berarti maksudnya wajib tadi. Ya. Karena tadi disebut sini apa?
Karena disebut di sini fahadhil wajibat tasqutu bisahu. Berarti masuk dalam kategori apa? Wajibat. Ya, seperti apa tadi? Takbir apa tadi? Takbir intiqal, ya. Termasuk wajibatus shalah. Kemudian subhana rabbiyal azim masuk wajib dalam salat. Subhana rabbiyal a'la masuk dalam wajib salat. Rabbighfirli masuk dalam wajib salat. Sami'allahu liman hamidah masuk dalam wajib salat. Rabbana lakal hamd masuk dalam wajib salat. Hadhil wajibat tasqutu bis-sahwi. Wa yujbiruha sujudus sahwi. Kewajiban-kewajiban ini gugur dengan lupanya atau lalainya seseorang. Dan dicukupi dengan sujud sahwi. Wa kadza bil jahal. Demikian pula kalau tidak tahu hukumnya. Ya, tidak apa-apa. Wal arkan, ada rukun, la taskut sahwan, wala jahlan, wala amdan. Ini perlu diingat bahwa kalau rukun, maka tidak akan gugur. Apakah itu tidak disengaja, atau tidak tahu, atau sengaja. Sengaja nggak sengaja, tetap harus diulang kalau rukun. Ya. Wal baqi sunan aqwal, wal af'al, mukmilun lis-shalah. Sisanya adalah sunnah-sunnah dari perkataan ataupun perbuatan, menyempurnakan salat. Wa minal arkani tuma'ninah fi jamil arkaniha, dan di antara rukunnya juga adalah tuma'ninah. Sehingga apabila salatnya tidak terdapat tuma'ninah, salatnya menjadi tidak sah. Hadis dalilnya apa? Hadis al-musi' salatahu. Ya. Orang yang salatnya buruk. Kemudian setelah diulang-ulang, disuruh salat, ulangi salatmu. Kemudian dia mengatakan, aku sudah salat, ulangi salatmu. Sampai akhirnya dia menyerah, la uhsiru min dzalik, aku tidak pandai salat lebih daripada yang aku lakukan. Maka kemudian Nabi mengajarkan kepadanya, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Kalau kamu mendirikan salat, maka sempurnakanlah wudu. Tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Kemudian menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ya. Tsumma rji' hatta tatma'inna raqiyah. Kemudian rukulah sampai kamu tumakninah ruku. Nah, di sini syahidnya pada kata tumakninah. Kemudian ketika irfa wa tsumma irfa, kemudian i'tidallah hatta ta'tadila qa'imah, sampai engkau betul-betul tegak. Ini tumakninah ketika i'tidal. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidah. Kemudian sujudlah sampai kamu tumakninah apa? Sujud. Nah, maka tumakninah ini ada pada setiap gerakan salat, menunjukkan bahwa ia rukun pada setiap gerakan. Kemudian Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wah, selesaikan yuk. Nanggung, pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Doa setelah apa? Salat. Ya. Fa idza faragha min salatihi istaghfara thalathan. Doa setelah salat itu seperti ini. Nah, saya menjadi bingung karena kalau saya salat di masjid-masjid kampung, ya, itu doanya beda-beda. Ada yang doanya seperti ini, seperti itu, beda-beda. Subhanallah. Ya. Nah, kalau coba kita melihat bagaimana Nabi SAW berdoa, maka insya Allah seragam, gitu. Ya. Pertama, selesai dari sholat, istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan ini boleh dibacakan, diajarkan boleh. Contoh antum punya pondok, santri antum baca keras untuk membiasakan mereka. Kalau sudah hafal, sudah. Ya, baca sendiri. Boleh ini. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebanyak 33 kali. Boleh subhanallah subhanallah subhanallah. Subhanallah subhanallah subhanallah. Subhanallah subhanallah subhanallah. Boleh. Nanti alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Boleh. Sampai 33 kali. Atau boleh juga seperti ini. Subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. 33 kali.
Kemudian yang kan 99 totalnya. Disempurnakan bilangan 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga tamam mi'ah. Sempurna jadi 100. Paham ini? Tadi kan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. 33 kali 3 99. Biar genap tambah doain tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka menjadi tamam mi'ah. Nah ini kalau orang baru ngawalin baca kitab bingung. Loh, kok tamam mi'ah? Apa maksudnya tamam mi'ah? Nah, ternyata itu tadi bilangannya, ya. Mafhum ini? Bisa saya tanya loh, apa yang dimaksud dengan tamam mi'ah pada hadis ini? Bisa jawab nggak kira-kira? Baik. Kemudian rawatib yang mengikuti salat wajib ada 10. Ini bukan batasannya. Di sini karena kebetulan hadis yang datang yang paling kuat datang hanya 10, menyebutkan 10. Tapi ada hadis lain yang menyebutkan 12. Ya, jadi ini bukan membatasi pada hadis 10 ini. Wa al-madhkura fi hadis Ibnu Umar, yaitu disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, hafidtu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rawatib. Qabla rakaatain qabla dhuhri wa ba'da wa rakaatain ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaatain ba'dal maghrib fi baitihi. 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi. 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa raka'atain qabla al-fajr dan 2 rakaat sebelum fajar. Baik, kenapa kok fi baitihi? Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengerjakan salat di rumah. Ya, jadikanlah sebagian dari salat kita di rumah selain salat wajib. Ya, janganlah engkau jadikan sebagai kuburan yang tidak pernah dilakukan salat di dalamnya. Ya. Maka salat-salat selain salat wajib disunahkan untuk dikerjakan di rumah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita besok masuk pada bab sujud sahwi dan tilawah dan juga sujud syukur. Dengan demikian berakhirlah pembahasan kita. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan? Boleh berbeda. Terus kenapa? Maksudnya? Terus kenapa? Masalahnya apa? Boleh sekali. Antum umpamanya imam Allahumma ba'id baini ketika iftitah. Antum subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduk. Boleh. Gak ada masalah dalam bacaan. Nah, kemudian antum umpamanya di sini ya pokoknya perbedaan dalam bacaan boleh. Karena memang ada beberapa bentuk bacaan. Ya, imam umpamanya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim ketika ruku, antum subhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, itulah pokoknya. Sudah lama enggak dibaca. Yuk, ada lagi? Kalau ada orang yang lupa puasanya itu berapa, terus puasanya itu udah puasa tahun berapa juga lupa, udah berapa tahun lewat itu nyaurnya gimana? Nyaurnya 7 hari, karena umumnya orang hutang 7 hari kalau wanita. Nah, kalau laki-laki tidak harus 7 hari. Berapa lama biasanya kalau safar? Itu aja. Oh, dulu safar. Biasanya kalau safar berapa lama? 2-3 hari, ya udah 3 hari gitu. Kalau sakit umpamanya berapa hari umum dia biasa sakit? Ya. Oh, saya kalau sakit biasanya cuma 2 hari, 3 hari, udah sembuh. Ya berarti segitu gitu. Jadi mencari taharrul yakin, berusaha untuk mencari yang yakin gitu ya. Kalau wanita haid, berapa lama ya dulu? Saya ya haidnya 7 hari, ya 7 hari gitu. Ya.
Sudah bayar berapa ya? Ya dianggap nggak ada, wong berapanya nggak jelas, dianggap belum bayar. Nah, hmm. Ya memang begitu. Mereka nggak mampu kalau panjang-panjang. Ya, jadi ya nggak masalah. Yang penting sholatnya tumak ninah. Jadi antum nasihatin aja. Yang penting tumak ninah pak. Mau baca suratnya pendek-pendek ya karena mampunya bacanya begitu. Ya, itulah kenapa kita perlu memperbaiki generasi yang akan datang. Kita sudah susah untuk memperbaiki generasi yang lama, generasi yang lalu, generasi Pak Harto. Ya, udah susah mau diperbaiki. Tapi kita masih punya kesempatan untuk generasi yang akan datang. Maka bikin madrasah tahfidz, bikin kegiatan tahfidz. Jadi yang dihafalkan bukan cuma surat-surat pendek, ya. Kemudian ajarkan adzan supaya adzannya berubah lah, nggak seperti sekarang nih adzannya, ya. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tahun berapa? Kalau 1907, nah bener nah. Ini tahun 2025 masa adzan masih Allahu Akbar, ya. Sekarang udah, tapi juga jangan ini juga karena ngejar lagunya salah-salah juga, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah juga itu. Artinya Allah gendang. Ya. Salah juga. Karena ngejar musik lagunya, ya. Jadi coba beradzan yang benar gitu. Ya. Nah. Ini nih, pakai satu jari. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Sampai selesai. Kembali ke sini, ini 10. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. 10. Lanjut lagi. 2 kali. Gitu. Jadi totalnya jadi 30. Ini 11. Maksudnya berapa? Ini 10 kan? 11-nya di sini nih. Ya. Hitung aja nih. 3 kali, 2 kali begini kan berarti kan? 2 kali begini, selesai sampai sini, baru ditambah 1. Gitu. 2 kali 3 berapa? Ini kan 3 nih, 1, 2, 3. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3, 6. Enggak, sorry. Ini 5. Ya kan? 5 kali 3, 15. Kali 2, 20, apa? 30. Tambahin 3 ini, 1, 2, 3. Jadi 33. Benar nggak? Saya ulang ya. Ini subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Gitu. Maka 2 putaran. Sampai di sini, 3. Ini 3. Ini meskipun cuma 2, terhitung 3. Satunya di bawah tuh. Nggak kelihatan tuh. 1, 2, 3. Ini loh, ros ini loh. 1, 2, 3. Ya, pendek di bawah tuh. Nggak kelihatan. Jadi 1, 2, 3. Segini ini 10. Kali 3. Kali berapa tadi? 5 ya. 5 kali 3, 15. Nah, jadi kan 3 kali 5. Jadi 15. Nah, ini 2 kali begini. Totalnya 30. Ditambah dengan jari 1 ini. Bonusnya. 1, 2, 3. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Pakai 1 jari. Ya, yaitu jari, 1 tangan. Yaitu tangan kanan. Baik. Ada lagi? Tidak ada? Saya ingatkan, yang melakukan sholat tarawih, selesaikan sholat tarawih bersama imam. Jangan pulang sebelum witir. Karena eman-eman. Ya. Kalau sampai kita pulang sebelum witir, kita cuma dapat sholat sesuai kita dapatnya. Tapi kalau kita witir bersama imam, sampai imam berpaling, maka kita terhitung sholat sepanjang malam. Kemudian nanti bisa witir sendiri. Kemudian nanti bisa sholat lagi kalau mau sholat tanpa witir. Ya.
Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.